melakukan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal tahun 2024 dan Tahun Baru tahun 2025. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru. Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman wartawan, media yang saya cintai dan banggakan, sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan keterangan pers setelah tadi melakukan rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya hadir Menteri Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi, Menteri PU, Bapak Dodi Hanggodo, dan PCO, Bapak Hasan Nasbi, yang tentunya tadi semua kami mengikuti jalannya rapat terbatas yang dihadiri selain Bapak Presiden, ada Bapak Wapres dan para Menko, para menteri dan pejabat lain yang terkait dengan penyiapan Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi kita akan song-song bersama. Yang jelas seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga berupaya untuk mengantisipasi, mengidentifikasi berbagai tantangan atau permasalahan yang mungkin atau bisa dihadapi oleh masyarakat luas, terutama saudara-saudara kita yang akan melakukan mobilitas perjalanan di masa liburan Nataru yang kita prediksi akan mengalami peningkatan arus pergi, baik itu di hari-hari Natal maupun di Tahun Baru, maupun arus kembalinya. Kita berharap bahwa perjalanan bisa dirasakan dengan baik oleh seluruh anggota masyarakat, tentunya aman, selamat, dan nyaman. Oleh karena itu, tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan Nataru, terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman. Tadi juga Bapak Kapolri memberikan penjelasan bahwa sudah dipersiapkan satuan termasuk personel Polri yang di backup nanti oleh personel TNI untuk bisa mengamankan berbagai lokasi, apakah itu rumah ibadah, kemudian juga rute-rute perjalanan yang digunakan oleh masyarakat luas. Dari Menteri Perhubungan tadi juga sudah menjelaskan, melaporkan bahwa berbagai moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, ini juga sudah dipersiapkan sarananya, termasuk prasarana pendukungnya, apakah bandara, dermaga, stasiun, terminal, dan lain sebagainya, ini benar-benar bisa mengakomodasi diperkirakan 110 juta masyarakat yang akan melakukan mobilitas, baik antar daerah maupun di dalam provinsi yang sama. Ini juga akan terus kita kawal, kita monitor melalui command center, posko atau posko yang digelar di berbagai titik yang memiliki kerawanan atau kerentanan terhadap situasi yang membuat traffic itu perlu dikontrol lebih baik lagi. Karena nanti diprediksi ada beberapa titik kemacetan misalnya, apakah karena memang itu rute klasik yang
memang harus dipersiapkan, tetapi juga di samping itu kita juga mengantisipasi jika ada cuaca yang kurang baik. Ini biasanya terjadi mungkin di laut, ya, sehingga misalnya di Merak itu harus diantisipasi kalau terjadi cuaca yang kurang baik, terjadi delay penyeberangan kapal, maka harus diantisipasi dengan titik-titik istirahat, titik-titik standby terlebih dahulu dengan mekanisme yang dijalankan secara bersama-sama melalui satgas yang dibentuk. Dari sisi pekerjaan umum, tentu kita ingin meyakinkan agar fasilitas infrastruktur dasar termasuk jalan-jalan tol, jalan raya antar provinsi, jalan nasional, dan lain sebagainya itu juga benar-benar berfungsi dengan baik. Tadi Bapak Presiden bertanya apakah yang rusak-rusak itu sudah ditangani, dan Menteri PU sudah menjawab bahwa masih terus dikerjakan, saya ulangi, sudah dilupayakan yang terbaik, dan mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang terlalu berarti, termasuk meyakinkan agar benar-benar para pengguna itu bisa bertransportasi dengan aman dan nyaman. Demikian yang dapat saya jelaskan. Selebihnya di luar dari koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tadi juga dicek bagaimana BBM, ketersediaan BBM selama Nataru ini. Tadi Menteri SDM juga menjelaskan secara umum sudah siap, dan tentu akan terus diantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait dengan ketersediaan bahan bakar dan juga listrik, suplai listrik, agar sekali lagi ketika ada demand yang tinggi semuanya tetap terjaga dengan baik. Dari sektor perdagangan juga tadi dijelaskan untuk harga-harga bahan pokok diharapkan juga tetap stabil. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan hasil ratas terkait dengan Nataru tadi. Terima kasih Pak. Saya Emir Pak dari CNBC. Sedikit aja Pak mau tanya terkait dengan tol yang difungsikan untuk saat Nataru nanti ada berapa dan di mana saja ya Pak? Terima kasih. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas kita mempersiapkan berbagai ruas jalan tol, termasuk juga kita ingin memastikan manajemen rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan yang mungkin terjadi. Ini bisa saya jelaskan secara singkat, nanti mungkin kesempatan berikutnya bisa dijelaskan oleh Menteri PU. Jadi jalan tol di Pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 km. Kemudian ada beberapa, saya ulangi, tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan, dan 422 gerbang tol beroperasi. Kemudian untuk mendukung kelancaran libur Natal dan Tahun Baru, yang dilakukan antara lain, yang pertama penambahan ruas tol beroperasi sepanjang 47,6 km di Pulau Jawa. Ini ada beberapa keterangannya, apakah yang di Cimanggis Cibitung, Cibitung Cilincing, Solo Yogyakarta, Serpong Balaraja, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang sifatnya fungsional, jalan tol fungsional sementara. Nah ini kebetulan nanti malam kan saya akan bersama Bapak Menhub mencoba trek direct train dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian keesokan harinya saya juga akan melakukan pemeriksaan bersama Menteri PU di segmen jalan tol fungsional, khususnya yang menghubungkan Klaten dengan Prambanan, kurang lebih 8,6 km. Karena ini sifatnya belum 100% sempurna, karena sifatnya fungsional, maka memang ada beberapa yang belum sangat optimal. Tetapi kami ingin memastikan bahwa walaupun belum 100% bisa dioperasionalkan dan masih sementara sifatnya, tetapi tetap kita utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan tol tersebut. Kemudian yang lain-lain adalah peningkatan kapasitas jalan tol, ya, termasuk untuk Jakarta Cikampek, di mana pengoperasian tambahan 1 lajur ruas Jakarta Cikampek dari 3 lajur menjadi 4 lajur pada sejumlah kilometer yang nanti bisa dijelaskan lebih rinci di kesempatan yang lain. Saya pikir itu jaringan jalan nasional non-tol di Indonesia juga akan terus kita persiapkan sehingga
masyarakat nanti bisa traveling dengan lebih baik lagi. Cukup? Baik. Tarif perjalanan transportasi umum selain pesawat, apakah ada juga yang bisa diturunkan atau seperti apa skema untuk biaya perjalanan masyarakat nanti? Terima kasih. Ya, terkait tiket, memang beberapa saat yang lalu sudah diumumkan juga kepada publik atas upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan berbagai stakeholder lainnya, karena terkait dengan tiket pesawat misalnya, ada elemen aftur yang berpengaruh secara signifikan, kemudian juga penurunan jasa ke bandar udaraan, baik yang ditanggung oleh passenger, oleh consumer, maupun oleh maskapai, termasuk jasa pengelola bandara di berbagai tempat. Dan yang terakhir tentunya terkait dengan fuel surcharge. Jadi kita bisa menurunkan kurang lebih average itu 10% untuk tiket pesawat. Sedangkan yang lain-lain saya dengar tadi untuk kereta api, untuk direct train itu bisa mendapatkan pemotongan 50%. Inilah yang sedang terus diuji. Beberapa hari yang lalu sudah diuji Jakarta-Semarang, dan nanti malam saya akan ikut Jakarta-Yogyakarta. Mudah-mudahan juga bisa membantu masyarakat yang akan menggunakan kereta api dari Jakarta ke dua provinsi tersebut. Baik. Mas Menteri, diperkirakan kan ada 110 juta masyarakat yang melakukan perjalanan. Apakah ini di breakdown misalnya berapa yang menggunakan transportasi darat, berapa yang laut dan udara? Dan antisipasinya akan seperti apa? Makasih. Sebetulnya tadi sudah dipaparkan kepada Bapak Presiden, nanti bisa diserahkan kopinya untuk datanya ya. Ada bisa diambil sebentar. Baik, saya coba menjelaskan. Jumlah pemudik yang kami survei itu kurang lebih yang akan melakukan perjalanan adalah sebanyak 110,6 juta. Kami memang terdiri dari beberapa moda transportasi, diantaranya adalah moda transportasi udara yang masih tergolong banyak, sekitar 8,2 juta. Kemudian transportasi kereta api 6,8 juta. Penyeberangan, terminal atau ke darat itu 2,5 juta, penyeberangan 1,6 juta, dan pelabuhan 1,3 juta. Untuk detailnya nanti akan kami sampaikan juga kepada media mengenai jumlah yang akan digunakan oleh para, mengenai moda transportasi yang akan digunakan oleh para pemudik. Kurang lebih demikian untuk penjelasannya. Ada lagi? Nanti bisa di share. Siap. Cukup ya, Bapak Ibu sekalian? Sedikit menambahkan aja Pak, tadi Bapak kan sudah menjelaskan soal adanya stimulus di bidang udara ya Pak, transportasi udara dan kereta gitu. Kalau untuk transportasi lain seperti di sektor transportasi laut misalnya penyeberangan feri dan perjalanan di jalan tol gitu, atau itu juga apakah akan ada stimulus serupa Pak gitu? Masih harga yang sama ya. Tol fungsional gratis. Ada program-program kemarin juga kan, program-program yang mudik gratis. Ada beberapa program juga mudik gratis misalnya yang bisa diikuti oleh masyarakat dengan sejumlah rute yang bisa juga dijelaskan nanti pada kesempatan berikutnya oleh Menteri Perhubungan secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan Nataru bisa berjalan dengan lancar dan kita semua diberikan keselamatan dalam melakukan perjalanan dan meningkatkan ekonomi secara bersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.